اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, sama kita cintai dan semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir pada pagi hari ini di majelis taklim syariah maupun yang sedang mendengarkan di rumah melalui radio streaming Front Pembela Islam atau juga melalui radio Silaturahim dan juga melalui radio Wadi dan beberapa radio pemancar lainnya termasuk radio FPI Solo. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadil kiram, pada pagi hari ini ada yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari jamaah tentang apa yang sedang dilakukan markas syariat 1 tahun belakangan ini. Sudah banyak yang bertanya dan sudah banyak saya berikan penjelasan, tapi kalau satu-satu dari penjelasan melelahkan. Karena itu akhirnya beberapa kawan meminta supaya hari ini dijelaskan saja, tapi sekaligus kita ikut mengaji juga. Apa sebetulnya yang dilakukan markas syariat majelis kita ini selama 1 tahun sejak 1 Januari 2013 berkenaan dengan pengembangan dakwah. Karena itu pada pagi hari ini sambil kita ngaji, sambil akan saya paparkan, dan mudah-mudahan nanti segenap jamaah ada yang punya ide, punya usul, punya saran, atau ingin ikut bersama-sama berjuang. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi masukan yang baik untuk kita, insya Allah. Dan kita minta juga nanti kepada Sekretaris Umum DPP FPI yaitu Kiai Haji Ja'far Siddiq untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan kemanusiaan di beberapa tempat yang masih terus berlangsung sampai saat ini, walau khusus di Sukamakmur Bogor ada longsor beberapa waktu lalu, dan di sekitar Gunung Kelut, baik di Blitar maupun di Kediri, di Gunung Agung, Mojokerto, Malang. Karena sampai saat ini relawan kita masih terus bekerja di sana. Dan khusus di tahun ada berita menggembirakan dari posko Langkat ada 2 orang yang masuk Islam. Dan dari posko Sinabung sendiri sudah lebih dari 15 orang yang masuk Islam. Jadi ini terus berjalan karena kita di pos-pos kemanusiaan ini juga kita melakukan dakwah, pembinaan, dan alhamdulillah akhirnya ada orang-orang yang di luar Islam mau tahu, mau jalankan dakwah, ikut, dan akhirnya mereka sedikit demi sedikit ada yang tertarik untuk belajar dan ada yang mendapat taufik dan hidayah dari Allah, akhirnya mereka masuk ke dalam ajaran Islam. Karena itu saya ingatkan aktivitas kemanusiaan ini akan terus kita lanjutkan karena ini merupakan bagian dari dakwah yang sangat penting, khususnya di tempat-tempat bencana macam ini. Walaupun ada beberapa posko yang punya kendala, seperti adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu
itu dan seterusnya. Tapi alhamdulillah semua sudah teratasi. Karena secara umum masyarakat nggak ada yang menerima kalau FPI diusir pada saat melakukan aksi kemanusiaan. Jadi sampai saat ini semua berjalan dengan baik. Tapi memang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak perlu saya sebutkan. Dari kelompok mana yang iri, dengki, hasud, yang berusaha itu bagaimana supaya FPI tidak melakukan aksi kemanusiaan nanti. Bagi kita tidak masalah, kita siap angkat kaki asal dia menggantikan kita. Jadi kita angkat kaki dia tidak bantu orang-orang yang ada di situ. Ini apa namanya nggak boleh kita biarkan. Kecuali FPI pulang saja biar kami yang bikin aksi kemanusiaan di sini. Alhamdulillah. Tapi kita disuruh pulang, dia nggak mau buka posko. Namanya nyusahin rakyat. Karena itu insya Allah nanti ya Ja'far Siddiq kalau disampaikan laporannya yang singkat dan juga kepada Habib Muslim selaku Ketua Umum DPP FPI juga nanti kita minta tausiahnya dan di sini juga ada beberapa yaitu guru-guru kita yang hadir di sini ada Habib yaitu Alwi bin Sa'idun, kemudian di sini juga ada Ustaz Ja'far itu Balbas dan lagi yang begini Misbahul Anam serta lainnya. Dan tidak lupa penghormatan kita sampaikan untuk orang tua kita tercinta Sayyidul Walid Habib Al-Syah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan afiat, dipanjangkan umur dalam ibadah dan taat. Begitu juga orang tua kita yang lainnya. Ini ada Habib Muhammad Salah Habsi dari Cirebon, juga ada Ustaz Khairul dari Solo. Ada beberapa ustaz lainnya dari beberapa daerah yang ada di sini tidak disebutkan satu persatu nama-nama beliau. Tapi tidak mengurangi rasa cinta dan penghormatan. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi dan oleh Allah rahmatan. Langsung saja supaya setelah ini tidak ada lagi yang nanya sendiri-sendiri. Capek juga kalau ada 2.000 orang, tiap orang nanya kita jelasin 2.000 kali jelasinnya. Dengan sekaligus kita jelaskan di sini insya Allah. Baik. Markas Syariah yang kita dirikan bersama di tempat ini sebagai majelis taklim berikut perpustakaannya. Ini sejak tanggal 1 Januari 2013 ingin kita kembangkan untuk menjadi sebuah pondok pesantren. Untuk menjadi sebuah pondok pesantren. Karena itu pesantren yang akan kita buat ini adalah pesantren yang berwawasan lingkungan hidup. Makanya kita berikan nama pesantren agrokultural yang bergerak di bidang pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Dan ciri khas daripada markas syariat ini kita akan jadikan sebagai benteng Sunni Asy'ari Syafi'i. Ini sengaja kita tulis gede supaya yang mau menfitnah tidak punya pintu lagi. Karena apa? Sedikit tadi difitnah lagi. Wah, ini pesantrennya Wahabi nih. Nah, Habib Rizik pernah sekolah di Saudi. Wah, ini pesantren Syiah nih. Nah, Habib Rizik pernah ke Iran. Jangan besok juga wah, ini pesantren Kristen nih. Bapak Habib Rizik pernah sekolah di sekolah Kristen. Ini kacau balau, saudara fitnah macam ini. Makanya itu kita tancapkan label kita. Benteng Sunni Asy'ari Syafi'i. Insya Allah. Nah, ini kantor pusatnya tetap di Petamburan sini. Itu saya akan tinggal di Petamburan. Tapi kampus hijaunya ada di Mega Mendut. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, kemudian program yang sedang dijalankan oleh Markas Syariat saat ini adalah penanaman 1 juta pohon di Mega Mendut. Kita sudah ada kerjasama dengan Badan Pembibitan Nasional dari Paguyuban Budi Akti di daerah Sentul Bogor. Kita sudah mendapatkan puluhan ribu pohon. Untuk tahun 2014 ini akan kita tanam 300.000 pohon. Untuk tahun selanjutnya 300.000 pohon. Untuk tahun selanjutnya 400.000 pohon. Target kita harus ditanami 1 juta pohon. Karena apa? Karena Mega Mendung ini, saudara, ini penunjang ibu kota Jakarta.
Air yang masuk ke Jakarta ya dari sana. Jadi di Megamendung ini sudah ada ribuan hektar itu gundul. Ada yang dibuat sebagai villa, ada yang dibuat lapangan golf, ada juga dibuat perkebunan sayur. Jadi kalau hutan dibabat dijadikan kebun sayur, itu hitungannya gundul. Nah begitu ribuan hektar ini gundul, tanah di Bogor banyak yang longsor, dan debit air yang masuk ke sungai juga tidak terkendali, sehingga itu yang menyebabkan banjirnya di ibu kota. Dan ini akan terus-menerus seperti itu. Walaupun di Jakarta ini salurannya diperbaiki, airnya dan lain sebagainya, tetap banjirnya akan sulit diatasi kalau airnya tidak ditahan di dalam bumi yang ada di Bogor sana. Jadi kita lihat di sini, karena kita lihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana Megamendung ini gundul total. Ini nanti akan kita jelaskan. Nah, target ke depan ini akan jadi proyek percontohan. Karena beberapa cabang FPI di daerah sudah ditawarkan oleh perkebunan-perkebunan untuk mengelola itu perkebunan yang ada di daerah. Jadi kita lagi dorong seperti FPI Aceh, FPI Sumatera Utara, FPI lainnya saudara untuk bekerja sama dengan pihak-pihak perkebunan di mana saja berada, khususnya hutan-hutan yang gundul supaya dihijaukan. Nah, pilot proyeknya kita mulai insya Allah dari Megamendung Bogor karena letaknya strategis sebagai penunjang ibu kota Jakarta. Kalau ini sangat berhasil dengan pertolongan Allah, maka ini akan menjadi proyek percontohan yang sangat bagus sekali untuk penghijauan insya Allah. Nah baik, kita bicara latar belakang. Kenapa Markas Syariat ini perlu membangun pondok pesantren? Saya keliling Indonesia dakwah ke sana kemari sudah hampir 25 tahun keliling. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri memang umat Islam di berbagai daerah ini perlu dididik secara khusus agar mereka bisa dibekali dengan ilmu-ilmu yang bisa menghadapi tantangan zaman. Saat ini tantangan yang paling berat adalah kemaksiatan pemikiran. Seperti merebaknya pemikiran liberal, sekuler, kemudian pluralisme, multikulturalisme, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa, pendidikannya hanya disampaikan di mimbar-mimbar, di panggung-panggung. Tapi harus ada pesantren yang mengkader umat untuk bisa, yaitu menghadapi atau membekali diri dalam rangka untuk menghadapi semua tantangan tersebut. Insya maka itu di sini kita tulis latar belakang agama. Kenapa Markas Syariat yang membuat pondok pesantren? Yaitu latar belakang agama yang paling utama adalah Islamifobia. Islamifobia menghantui dunia. Penyakit Islamifobia bukan saja menimpa orang-orang kafir di luar Islam, bahkan juga menimpa kaum abangan dan sekuler dari kalangan muslimin sendiri. Jadi berapa banyak orang Islam sendiri tidak setuju syariat Islam diterapkan. Berapa banyak orang Islam sendiri itu menjadi penghalang bagi penerapan syariat Islam. Bagaimana dikatakan oleh ulama-ulama kita, yaitu al-Islam mahjubun bil muslimin. Itu seringkali Islam ini justru terhalang oleh kaum muslimin. Jadi bukan orang kafir yang orang kita, justru umat Islam sendiri yang menjadi penghalang. Ini namanya salah satunya gara-gara Islamifobia tadi, saudara. Penyebab utama Islamifobia adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang Islam. Oleh karenanya, Markas Syariat berdiri untuk mengantisipasi penyakit Islamifobia, sekaligus mengobati para penderitanya. Dan Markas Syariat akan menjadi benteng bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan. Nah, sekarang kita bicara dakwah. Jadi saya di sini bicara Markas Syariat, nanti saya bicara dakwah. Dakwah itu harus dan menarik. Kalau saya bicara FPI, saya bicara Hizbah. Bicara amar ma'ruf nahi munkar, yang memang harus tegak. Saat ini kita bukan lagi bicara Hizbah, kita sedang bicara dakwah.
Pendidikan ini dakwah harus, yaitu santun, ramah, simpatik, dan menarik. Sekaligus kita harapkan markas syariat ini menjadi perekat ukhuwah dengan berbagai mazhab Islam. Walaupun markas syariat sudah menyatakan diri sebagai benteng Sunni Asy'ari Syafi'i, tapi tidak ditujukan untuk memusuhi mazhab lain, tidak. Kita ingin menumbuh suburkan ukhuwah Islamiyah. Kita ingin menumbuh suburkan persatuan dan kesatuan umat Islam, saling hormat, saling harga. Jangan sampai terjadi seperti di dunia lain saat ini. Bagaimana pertempuran antar mazhab saat ini yang terjadi di Pakistan, yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Suriah, itu sudah mengantarkan kepada pertumpahan darah, saling bunuh, saling serang, saling culik, saling hantam. Nah, kita nggak mau terjadi itu di Indonesia. Nah, karena itu Indonesia ini harus menjadi contoh yang baik buat dunia Islam. Bagaimana masyarakat Islam yang ada di negeri ini bisa duduk bersama, bisa berbicara, bisa berdialog, bukan bermusuhan, saling mengkafirkan, tapi saling menyerang dan saling menghalalkan darah sesama umat Islam. Markas syariat ke depan harus, yaitu menjadi perekat ukhuwah dengan berbagai mazhab Islam. Bahkan markas syariat harus mengembangkan dialog antar umat beragama, sehingga markas syariat tidak boleh ragu untuk menjadi toleransi antar umat beragama. Karena dengan orang-orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi kita, yang tidak memerangi kita, kita tidak boleh ganggu mereka. Bahkan Allah memerintahkan Nabi dalam surat An-Nahl, pada saat Nabi berhadapan dengan orang-orang ahlul kitab, apa kata Allah? Wajilhum billati hiya ahsan. Debat mereka yang ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Nah, kalau sama orang kafir kita disuruh dialog dengan cara yang terbaik, apalagi sesama umat. Karena itu saya tidak pernah ragu untuk mengatakan bahwa markas syariat harus menjadi perekat ukhuwah antar mazhab Islam, harus menjadi penebar tauhid antar umat beragama. Itu yang tadi kita sebutkan. Ini markas syariat harus menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan. Insya ini kalau kita bicara soal agama, kenapa markas syariat ini didirikan untuk itu ya? Tapi untuk pengembangan markas syariat sampai ke Megamendung, ini punya tambahan latar belakang. Disebut latar belakang dunia. Apa latar belakangnya? Kerusakan alam. Saudara, dari luas lahan Indonesia yang capai 193 juta hektar, Indonesia daratannya itu 193 juta hektar. Dari mulai Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, sisanya semua lautan. Karena kita ini negara maritim. Negara memang luas, laut kita lebih luas daripada luas darat. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan di sini bahwa luas lahan Indonesia yang 193 juta hektar tersebut, sekitar 120,34 juta hektar adalah kawasan hutan. Hutannya lebih banyak daripada perkotaan dan pedesaan. Nah, dengan rincian 20,5 juta hektar adalah hutan lindung dan 33,52 hektar adalah hutan konservasi, serta 66,33 hektar adalah hutan produksi. Dan yang menyedihkan, dari seluruh kawasan hutan tersebut hanya 43 juta hektar yang masuk dalam kategori hutan perawat. Jadi dengan kata lain, hutan Indonesia ada 120 juta hektar kurang lebih, yang masih jadi hutan hanya 40 juta hektar. Yang 80 juta hektar rusak, musnah. Anda bayangkan 2/3 hutan Indonesia rusak. Bagaimana nggak banjir di mana-mana? Bagaimana nggak longsor di mana-mana? Saudara. Makanya Allah sudah katakan di dalam Al-Quran Al-Karim, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat." Jadi muncul kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan akibat daripada perbuatan tangan manusia. Saudara,
Jadi karena digunduli sampai 2/3 hutan Indonesia, ya jelas di mana-mana longsor sudah, di mana-mana terjadi pergeseran bumi, di mana-mana terjadi banjir, terjadi bencana. Ini semua karena perbuatan manusia itu sendiri. Dan ini tanggung jawab pemerintah sebetulnya. Oh, dari 120 juta hektar, tidak 40 juta. Kemana 80 juta hektar hutan kita? Kok digunduli, kok dicuri, kok begitu orang mencuri kayu-kayu di hutan sampai 80 juta hektar. Nah, ini satu musibah ya, dan ini satu kemungkaran yang nggak boleh kita biarkan. Kemungkaran itu bukan hanya menegak minuman keras, kemungkaran itu bukan hanya zina dan judi, tapi merusak alam, merusak hutan. Itu satu kemungkaran luar biasa. Kenapa? Karena akan mengorbankan jutaan orang. Gara-gara di Megamendung gundul, tanah di Bogor longsor, berapa ribu rumah hancur, berapa puluh ribu manusia yang jadi korban. Kemudian masuk itu air ke Jakarta banjir. Di Jakarta berapa ratus ribu orang jadi pengungsi, berapa triliun kerugian yang diderita saudara oleh kita semua. Nah, jadi ini kemungkaran yang nggak boleh juga dibiarkan. Nah, maka itu FPI ini amar ma'ruf nahi munkar pun harus komprehensif. Nah, tidak dulu kepada minuman keras, judi, zina, aliran sesat, tapi penggundulan hutan, perusakan alam. Ini juga merupakan kemungkaran yang nggak boleh dibiarkan. Tapi bagaimana cara melawannya? Cara melawannya dengan dakwah, saudara. Bagaimana kita terjun langsung untuk menghijaukan kembali hutan-hutan yang gundul, insya Allah. Nah, mari informasi yang kita dapat. Ini dari Departemen Kehutanan. Penggundulan hutan dan perusakan lingkungan terus terjadi secara masif, secara meluas. Lahan hutan yang rusak setiap tahun mencapai 2 juta hektar. Akibatnya lingkungan hidup rusak, tanah longsor, dan banjir terjadi di mana-mana. Anda bisa hitung, kalau per tahun 2 juta yang rusak. Sekarang sisanya tinggal 40 juta. Kalau nggak ditanamin lagi, 20 tahun udah nggak punya hutan. Hati-hati, saudara. Kalau hutan sudah tidak ada, itu bahaya buat semua. Bahaya buat satwanya, bahaya buat floranya, dan binatang-binatang buas yang banyak hidup di habitatnya di hutan sana, yang turun ke desa. Saya kasih contoh, hutan itu banyak babi hutan. Apa sih manfaat babi hutan? Babi hutan itu makanan harimau. Babi hutan itu makanan harimau, makanan binatang-binatang buas yang ada dalam hutan. Nah, kalau babi hutannya musnah, ya harimaunya turun ke kampung, saudara. Kenapa harimau tidak keluar dari gunung? Kenapa dia tidak turun ke kampung? Karena masih banyak makanan di hutan. Dia bisa makan babi hutan dengan leluasa, saudara. Tapi kalau satwa-satwa ini kemudian kita musnahkan semua, harimau tadi tidak punya makanan, dia akan turun ke kampung, dia akan turun ke desa, dia akan ganggu warga, dia akan makan semua ternak warga, mau kambing, mau ayam, mau angsa, bahkan kadang-kadang pelinya yang dimakan. Jadi ini nggak boleh kita biarkan. Ini harus sama-sama kita pikirkan, insya Allah. Karena markas syariat berdiri untuk membuktikan Islam yang rahmatan lil alamin melalui program pendidikan agama yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan dengan moto cintai alam, hijaukan bumi, lestarikan hutan, lindungi satwa. Nah, ini yang sedang kita kampanyekan di Bandung dan sekitarnya, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang cukup baik dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah maupun dari yaitu tokoh-tokoh masyarakat, dari pondok-pondok pesantren. Nah, tentunya ini akan menjadi modal kerja kita semua ke depan, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, visi dan misi daripada markas syariat, visi menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tahu, tatkala Allah mengatakan kepada Nabi, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, artinya masih Allah. Masih Allah itu apapun selain Allah.
Atau dengan kata lain, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu disebut al-alamin. Jadi kalau Nabi disebut rahmatan lil alamin, berarti Nabi ini pembawa rahmat untuk alam malaikat, untuk alam jin, untuk alam manusia, bahkan untuk alam hewan dan tumbuhan sekalipun. Sehingga kalau syariat yang diajarkan oleh Nabi kita amalkan dengan baik, kita laksanakan dengan benar, ikhlas karena Allah, bukan hanya manusia yang akan hidup tenang, bahkan hewan dan tumbuhan juga hidup tenang. Hutan tidak dirusak, flora tumbuh dengan bebasnya. Hutan tidak dirusak, binatang-binatang hidup di dalam dengan bebasnya, tidak diganggu oleh tangan-tangan jahat manusia. Kalau syariat Nabi dijalankan dengan baik, makanya Nabi itu sebagai rahmat bukan untuk kita saja, saudara, bukan untuk orang beriman saja, untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk alam jin dan alam malaikat, untuk tumbuhan dan hewan. Nah, inilah pengertian daripada rahmatan lil alamin. Nah, ada misi daripada masyarakat mencetak generasi Islami yang tawadu, cerdas, berani, amanah, dan mandiri, berwawasan lingkungan hidup. Maksudnya berwawasan lingkungan hidup, dia mesti cinta dengan pertanian, dengan perkebunan, dengan kehutanan, dengan penghijauan, dengan alam, dengan gunung. Nah, saudara, jangan lupa, Nabi kita juga cinta kepada gunung Uhud. Sampai Nabi pernah mengatakan kepada Uhud, ya Uhud, anta jabalun tuhibbuka wa tuhibbuni. Engkau adalah gunung yang aku cintai dan kau cinta juga kepadaku. Nah, jadi luar biasa. Dan Nabi juga pada saat sebelum menjatuh, ya masuknya ke gunung, saudara. Masuk ke goa, duduk di gunung, saudara, keluar. Dan Nabi termasuk pecinta gunung. Untuk cari ketenangan, untuk berusaha, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu juga isyarat. Gunung itu punya peranan bagi kehidupan alam semesta. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aktivitas yang akan dilakukan oleh Markas Syariat ke depan? Kita berencana ingin membangun ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan sekolah tinggi Islam. Jadi dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sudah jelas wajib belajar 12 tahun. Nah, ditambah dengan S1. Nah, untuk program ini Markas Syariat hanya mengajarkan mazhab akidah Asy'ari dan fiqh Syafi'i. Kami tidak mengajarkan mazhab yang lain. Karena ini adalah benteng Sunni Asy'ari Syafi'i. Nah, kenapa dimulai dari ibtidaiyah sampai S1? Karena ini fondasi, ini basic. Basicnya dulu kita kuatkan Asy'ari Syafi'inya. Jangan Asy'ari Syafi'i belum kuat, udah pelajarin apa lain. Ini yang kadang-kadang bikin orang jadi kebelingan. Dia belum belajar bagus tentang Ahlus Sunnah, dia sudah pelajari hal di luar Ahlus Sunnah. Akhirnya nanti dia kebingungan sendiri. Boleh belajar mazhab lain, tapi kuatkan dulu fondasi kita, kuatkan dulu basic kita. Kalau sudah kuat, baru boleh belajar mazhab yang lain. Nah, oleh karena itu, kita juga punya Darut Tadris. Untuk S2 baru kita ajarkan perbandingan mazhab. Jadi kalau sampai S1 nggak ada perbandingan mazhab. S2 baru kita berikan perbandingan mazhab supaya santri-santri Markas Syariat ke depan itu bisa dialog dengan mazhab-mazhab lain. Bisa dialog dengan Syiah, bisa dialog dengan Mu'tazilah, bisa dialog dengan kalangan Wahabi Salafi. Dia bisa dialog dengan mazhab apapun, itu perlu dibekali ilmu. Lalu untuk tingkat S3 baru kita ajarkan perbandingan agama. Jadi kita ingin santri Markas Syariat ini menguasai itu tentang teologi, menguasai tentang agama Yahudi, agama Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu. Supaya apa? Supaya mereka bisa berdialog lintas agama untuk dalam rangka dakwah, mengajak mereka semua ke jalan Islam. Insya Allah. Ini aktivitas didikan. Nah, selanjutnya aktivitas dakwah lainnya, insya Allah di sana kita akan membangun masjid, pesantren, perpustakaan, sarana olahraga, tempat wisata religi, wisata yang bebas maksiat, yang tidak ada maksiat.
kemudian ada balai kesehatan, klinik atau rumah sakit, ada auditorium, observasi, ada museum, dan juga ada media center. Ini program-program yang ke depan, jangka panjang, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ini bergerak di bidang pendidikan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan perhutanan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Target lokal dari Markas Syariat menyangkut penghijauan, target lokalnya adalah penghijauan Megamendung. Karena tadi saya katakan Megamendung ini tempatnya strategis penunjang ibu kota Jakarta. Kalau kita berhasil Megamendung dihijaukan, maka Pemda daerah saudara tidak akan menutup diri untuk bekerja sama dengan kita untuk menghijaukan seluruh negeri kita, supaya hutan yang 120 juta hektar kembali lagi sebagai hutan, supaya negara Indonesia ini memiliki hutan yang bagus, menjadi paru-paru untuk dunia saudara. Insya Allah. Dan kalau ini berhasil, bukan lagi pemerintah yang akan datang, dunia juga akan datang. Karena di seluruh dunia ini terjadi pembunuhan hutan luar biasa. Sampai saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat program yang namanya Go Green. Artinya ayo hijaukan bumi. Nah, jadi bukan lagi program lokal atau nasional, ini juga merupakan program internasional. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita. Luas lahan yang sudah kita punya 33 hektar, itu 330.000 meter persegi. Target ideal yang harus dimiliki yaitu oleh Markas Syariat saudara adalah 100 hektar. Kita sedang menuju ke sana. Kita masih punya peluang untuk meluaskan sampai 100 hektar. Tapi target yaitu target minimal, target ideal. Kalau ini bukan untuk dimiliki, tapi cukup bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah bisa memberikan izin kepada kelompok-kelompok pengusaha yang pada akhirnya mereka gundulkan hutan, kenapa pemerintah tidak bisa berikan izin kepada kita untuk menghijaukan ribuan hektar tersebut, saudara? Jadi kita sudah punya tekad, ribuan hektar itu harus kita hijaukan. Kita membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah. Cukup pemerintah memberikan izinnya, berikan ribuan hektar tanahnya, kita hijaukan, kita jadikan hutan. Setelah jadi hutan, kita kembalikan kepada pemerintah, karena itu memang kita peruntukkan bagi masyarakat, bukan untuk pribadi. Jangan lupa, saudara, bicara anak Mu'un ini, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita, di antaranya beliau menyatakan man gharasa gharsan. Jadi barang siapa yang menanam sebuah pohon, kemudian dari apa yang ditanam itu dimakan oleh manusia atau dicuri sekalipun, atau dimakan oleh hewan, atau dimanfaatkan oleh makhluk Allah yang manapun, maka yang menanamnya akan terus mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Ini nggak main-main. Jangan Anda pikir tanam pohon itu tidak ada pahala. Bahkan di dalam Musnad Ahmad, saudara, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, jika kiamat sudah depan mata, sementara di tanganmu masih ada biji, masih ada bibir, anu jalan Nabi. Ini kiamat sudah depan mata, tapi di tangan masih ada bibir, masih punya kesempatan untuk namun kata Nabi Faliyadribhu aja. Walaupun setelah itu dunia meletus terus kiamat sudah. Artinya apa? Nabi mendorong kita setiap punya peluang untuk menanam tanam. Nah, maka itu pernah kita katakan Islam ini bukan sekedar agama yang ngajarin kita sholat, puasa, zakat. Bukan di situ. Islam juga mengajarkan hijauan. Islam juga mendorong umatnya untuk menanam pohon. Untuk apa Nabi mengatakan dalam Bukhari Muslim, dalam Tirmidzi, dalam Ibn Majah, barang siapa yang menanam sebuah pohon, kalau pohon tersebut dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia, bahkan dicuri sekalipun, itu akan jadi sedekah buat dia. Dan pahalanya terus mengalir sampai pohon tadi beranak pinak,
keperluan, pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Ini adalah dorongan dari Nabi supaya umatnya cinta penghijauan, bukan sebaliknya melakukan pengrusakan. Nah, ini salah satu yang mendorong semangat juga. Kenapa markas syariat harus punya wawasan penghijauan dalam rangka juga untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah. Sekalipun nanti kita lihat tanah itu ada sekian hektar, untuk pesantren hanya 1-5%. Sisanya 95-99% untuk perkebunan dan kehutanan. Jadi jangan ada berpikir 33 hektar bangun gedung semua. Sama juga kita menggundulin kalau begitu sudah. Kita ini menghijaukan, bukan menggundulkan. Jadi pesantren cukup 1%, yang 99% untuk perkebunan dan kehutanan. Yang menjadi milik markas, tentunya jadi milik markas. Yang menjadi milik negara dipinjamkan, hutannya tetap menjadi milik negara tanpa menghilangkan aset negara. Baik, oleh karena itu markas syariat punya program kerja, yaitu sebagaimana tadi sudah kita singgung, penanaman 1 juta pohon sebiar mendung, penanaman 1 miliar pohon se-Indonesia. Sebetulnya pemerintah juga punya program menanam 1 miliar pohon. Itu program pemerintah. Ini program markas syariat sudah. Jadi pemerintah punya program menanam 1 miliar pohon. Itu sedang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan banyak perusahaan. Sekarang markas syariat sebagai satu lembaga keislaman, lembaga pendidikan, juga punya program penanaman 1 miliar pohon se-Indonesia. Nah, mudah-mudahan kalau banyak kelompok yang punya hal yang sama, bukan hanya kita bisa kerja sama, tapi kita bisa lebih mempercepat penghijauan yang ada di Nusantara, insya Allah. Berikutnya, kita juga ada pendidikan agama berwawasan lingkungan. Ada pembuatan hutan baru, ada tumpang sari perkebunan dan pertanian, ada pengadaan peternakan dan perikanan, dan ada pemanfaatan pupuk kandang dan bioenergi. Bioenergi itu seperti kalau kita memelihara sapi, kotorannya jangan dibuang, tapi ditampung, saudara, yaitu dalam satu sedikit tank besar. Kemudian dengan teknologi itu bisa menjadi sumber gas. Jadi bisa untuk kompor gas, untuk listrik. Jadi Anda tidak perlu lagi untuk beli gas. Ini namanya bioenergi. Nah, ini juga sedang akan kita galakkan nanti. Nah, kemudian ada lagi pemberdayaan masyarakat sekitar, karena yang paling memprihatinkan kalau ada satu pondok pesantren di satu kampung, satu orang kampung sekitar tidak ada yang bisa masuk karena kemahalan, karena tidak terjangkau. Justru yang masuk orang-orang jauh sudah. Nah, ini kita nggak mau terjadi di markas syariat. Jadi yang kita utamakan adalah masyarakat sekitar harus ikut merasakan daripada keberadaan pesantren. Yang berikutnya perlu ada pusat wisata religi. Kita tahu kalau udah bicara Megamendung, bicara puncak, orang di kepalanya ada maksiat sudah. Pokoknya orang sebut puncak, udah maksiat. Makanya di tempat kami sebut puncak syariat. Saya udah kasih nama, namanya puncak syariat. Pemerintah setuju, kita kasih nama aja. Kalau setuju yang penting 33 hektar kan markas yang punya. Kita kasih nama, karena ada jadi puncak syariat. Nah, kita akan adakan pusat religi dan pusat tadabbur alam serta tempat observasi. Insya baik, target kerja penghijauan komprehensif di seluruh wilayah Megamendung Bogor dalam rangka mencegah longsor di gunung dan banjir di ibu kota Jakarta untuk melindungi keselamatan manusia, satwa dan flora serta keseimbangan alam dan lingkungan hidup untuk selanjutnya dikembangkan ke seluruh Indonesia dan dunia. Jadi intinya adalah penghijauan. Nah, kerjasama yang sudah kita bangun dan sedang dalam proses. Pertama dengan pesantren Al-Ihya Bogor. Tadi pagi kiainya datang kemari, Kiai Haji Ahmad Husni Tamrin, karena beliau punya pesantren ini, khususnya Insan Kamil, itu sekolah swasta terbaik di Jawa.
kita juga sudah membuka komunikasi dengan Institut Pertanian Bogor. Mereka sudah siap kerjasama sepanjang itu memang untuk penghijauan Megamendung. Nah kemudian kita juga sudah membuka akses, maka mereka sudah datang ke lokasi kita dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan mereka menawarkan di lingkungan markas kita itu sebelah kanan hutan, kiri hutan, belakang kebun teh, Gunung Pangrango. Di depan sekali kira-kira 3 kilometer baru perkampungan. Jadi kita nggak punya tangga. Tangga kita hutan kanan, hutan kiri, perkebunan belakang, penduduk ada 3 kilometer setelah itu. Nah, dari Taman Nasional Gunung Gede menawarkan agar markas syariat ini kerjasama dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk mengelola hutan. Dan memang kita dari markas syariat mengusulkan supaya hutan ini tidak dibunuh, hutan ini tidak dirusak, maka kami markas syariat siap jaya. Kami akan bikin pos-pos keamanan terpadu antara security pesantren, security perkebunan, security kehutanan, dan security taman nasional. Jadi kalau ada yang bunuh di hutan kita tangkap. Karena itu hutan lindung. Hutan lindung itu nggak boleh sekarang ditebang. Walaupun ada pohon rubuh nggak boleh ditebang. Kenapa? Sebab begitu pohon itu rubuh, menggusur daun ulang. Dia menjadi pupuk lagi. Makanya nggak boleh. Hewan-hewannya pun nggak boleh diburu. Sebab kalau hewannya diburu, seperti saya katakan tadi, itu ada hewan-hewan yang merupakan makanan daripada hewan yang lebih besar. Kalau ini diburu, nanti hewan-hewan yang besar itu mengganggu kehidupan manusia. Kalau mereka keluar, supaya mereka tidak keluar dari habitatnya, jangan diganggu panahnya. Nah ini namanya hutan lindung. Nah itu ada 30 sampai 40 hektar. Insya Allah minggu depan akan ada MOU kerjasama di mana mereka menyerahkan 30 sampai 40 hektar hutan tersebut ke markas syariat untuk diolah tanpa merusak hutan. Bahkan kita mesti jaga, kita lestarikan. Lalu keuntungan markas apa? Markas diizinkan untuk membuat outdoor, membuat wisata religi di tempat tersebut. Nah, ini semuanya diizinkan. Yang penting tidak merusak hutan, tidak merusak hutan. Bahkan kita akan tambah dengan pohon-pohon baru supaya hutan itu makin lebat, makin limpah, dan makin betul-betul bermanfaat untuk alam semesta ini. Nah, ini sudah jalan. Nah, kerjasama lainnya, kita akan membuka kerjasama dalam beberapa kementerian terkait pendidikan agama, tentunya dalam Kementerian Agama, juga dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan. Nah, saat ini yang kita sudah buka akses dalam Kementerian BUMN, karena perkebunan itu ada di bawah BUMN, perhutani itu ada di bawah BUMN, bukan di bawah kehutanan. Perhutani di bawah BUMN, kehutanan lain lagi. Nah ini semua akan kita rangkul, termasuk kerjasama internasional, baik dengan PBB, Greenpeace, IDB, atau dengan Bohori Foundation di Malaysia, Sakura Foundation, atau King Faisal Foundation yang ada di Saudi, atau Bin Laden Foundation, itu yang membangun daripada Masjidil Haram. Nah ini semua akan kita rangkul untuk bagaimana proyek ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Nah, program beasiswa yang nanti akan kita tawarkan untuk anak yatim, fakir miskin, masyarakat sekitar, santri berprestasi, dan tidak lupa keluarga besar Front Pembela Islam yang berprestasi. Juga keluarga pegawai pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kenapa? Karena anak-anak pegawai kehutanan dia sudah terbiasa dengan kehidupan tak. Dia sudah terbiasa tinggal di perkebunan. Kalau mereka kita didik untuk menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi ulama, kemudian sudah terbiasa mengelola hutan, maka pada saat kita lepas ke daerah, dia bisa hidup dengan mudah. Dia bisa buka perkebunan, dia bisa buka kehutanan, sambil berdakwah menyebarkan Islam. Nah ini target-target yang kita ingin capai. Sementara di sini adalah kita jadikan kantor. Pertampuran ini akan menjadi kantor pusat daripada markas syariat. Perpustakaan kita yang ada di sini nanti akan kita kembangkan, yaitu di Megamendung. Maka itu saya minta maaf kepada ibu-ibu yang ada di perpustakaan. Di sana ada buku-buku baru yang belum dapat tempat, sehingga kita tumpuk dalam perpustakaan, sehingga tempat ibu-ibu menjadi semakin sempit. Ini saya baru bawa 1/8, masih ada 7/8 seperti itu. Sekali lagi, cuma kalau kita taruh di sini nggak muat. Nanti kalau kita taruh di sini, nanti kita nggak kaji bulanan. Kita lagi
titip di tempat saya. Itu untuk pesantren Markas Syariat akan kita bawa ke Megamendung. Nah kemudian ini majelis taklim kita bulanan yang ada di sini. Artinya kita ingin tunjukkan bahwa Markas Syariat ini sebelum di Megamendung mereka sudah punya kegiatan di sini dalam beberapa tahun terakhir. Alhamdulillah. Nah ini peta lahan. Jadi Anda bisa lihat itu Pak yang tengah yang hijau sepanjang-panjangnya itu adalah lahan Markas Syariat. Yang sebelah kanan Anda bisa lihat ada hijau tua itu hutan. Yang sebelah kiri tipis hijau tua itu juga hutan. Sebagian hutan-hutan yang sudah gundul. Yang hijau di tengah itu adalah lahan 33 hektar daripada milik Markas